Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi bab 4 tentang pengenalan akuntansi syariah di Indonesia. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Ahmad Fawaid As'ad, MAK, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu terdiri dari Deswita Aurelia Arifin dengan NIM 038, Nimatul Rizky Aprilia dengan NIM 08, Rafika Ikrima dengan NIM 019, dan Sylvia Sari dengan NIM 018. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang perkembangan akuntansi syariah di Indonesia, yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia sangat terkait dengan akuntansi syariah di dunia yang diawali dari revitalisasi bisnis atau keuangan syariah Arab Saudi mendirikan bank Islam pertama di dunia, yaitu Bank Faisal pada tahun 1975. Keberadaan Bank Islam Fawaid mendorong negara-negara Islam anggota OKI atau Organisasi Konferensi Islam mendirikan bank-bank syariah termasuk Indonesia. Perkembangan akuntansi syariah Indonesia didorong oleh revitalisasi keuangan syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI tahun 1992. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, berdirinya BMI diinisiasi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI dan Majelis Ulama Indonesia atau BMI. Kemudian diikuti PT Asuransi Takaful tahun 1993 dan PT Dana Reksa Syariah tahun 1997. Perkembangan akuntansi syariah ditandai dengan terbit Pernyataan Standarisasi Keuangan atau PSK 59 akuntansi perbankan syariah yang diterbitkan oleh DSAK KAS pada tahun 2000. Pada tahun 2007, KAS menerbitkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP-LKS. Terbitnya KDPP-LKS melandasi terbitnya SAK Syariah tahun 2007. AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution merupakan organisasi non-profit yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan penerbitan standar-standar untuk industri keuangan syariah global. Keanggotaan AAOIFI meliputi benak sentral, otoritas regulator, industri keuangan syariah, kantor akuntan atau audit firms, kantor hukum atau legal firms. Sampai dengan tahun 2015 telah menerbitkan 85 standar dalam bidang syariah yang meliputi akuntansi, auditing etika, dan tata kelola antara lain. Torik 2015. Trokik 26 standar akuntansi, 5 standar auditi, 7 standar tata kelola, 2 standar etika, 45 standar keuangan syariah. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang tahapan perkembangan standar akuntansi syariah Indonesia yang dinamis. Yang pertama yaitu tahun 2002, KAS menerbitkan PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah sebagai pedoman laporan keuangan bank syariah. Yang kedua yaitu tentang tahun 2007, yaitu merespon perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah atau bisa disebut tentang KAS yang menerbitkan kerangka dasar penyusunan dan pelaporan keuangan syariah bisa disebut KDPP-LKS serta PSAK 101 sampai 106. Yang pertama yaitu PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan intensitas syariah yang berbeda dengan intensitas konvensional. Setiap intensitas wajib melaporkan laporan posisi dan kinerja keuangan, juga melaporkan aktivitas sosial yang laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber serta penggunaan dana kebijakan. PSAK tersebut mengatur akuntansi transaksi syariah yang meliputi penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, yang B yaitu PSAK 102 yaitu tentang akuntansi murabahah. Yang C yaitu PSAK 103 tentang akuntansi salam. Yang D
PSAK 104 tentang akuntansi istinad. Yang E yaitu PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Yang terakhir yaitu PSAK 106 tentang akuntansi masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang standar akuntansi transaksi syariah lebih fleksibel yang diterapkan pada intensitas syariah tidak terbatas pada bank syariah. Terbitnya 6 PSAK tersebut sekaligus mencabut PSAK 59 yang isinya yang pertama yaitu tahun 2009 terbit PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang melengkapi akuntansi transaksi syariah dan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. Yang kedua yaitu tahun 2010 IAI menguatkan KAS menjadi Dewan Standar Akuntansi Syariah atau bisa disebut dengan DSAS setara dengan DSAK mengingat kebutuhan standar entitas tersebut, instrumen dan transaksi syariah. Selanjutnya yaitu pada tahun ini terbit PSAK 109 akuntansi zakat dan infak atau sedekah yang mengatur pelaporan keuangan intensitas amil zakat, perkembangan intensitas amil zakat yang mengelola dana dan zakat dan infak atau sedekah plus wakaf atau bisa disebut dengan jiswaf yang telah meningkat dalam nominal dan kapasitas maupun inovasi dan variasi penyaluran dan penyalahgunaan dana jiswaf PSAK 109 juga merespon tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang pengelolaan zakat yang mengatur kewajiban amil zakat atau basnad dan lasnat, menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi serta kewajiban audit eksternal. Yang ketiga yaitu tentang tahun 2011 terbitnya PSAK 110 akuntansi suku yang mengatur akuntansi transaksi penerbit suku dan investor. Kebutuhan akuntansi suku menjadi penting karena telah banyak koprat menerbitkan suku serta menjadi SPV dan inspektor suku yang diterbitkan negara yaitu surat berharga syariah negara atau bisa disebut dengan SBSN. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN sampai sekarang negara telah menerbitkan suku ratusan triliunan rupiah sebagai pembiayaan APBN. Pada tahun 2011, DSAS juga telah menerbitkan revisi PSAK 101 terkait dengan penyelisihan komprehensif. Yang selanjutnya yaitu tahun 2013. Terbit revisi PSAK 102 mengakuntansi mudharabah terkait dengan pembiayaan murabahah. Transaksi ini pembiayaan murabahah melibatkan 3 pihak antara lain, yaitu pembeli, intensitas keuangan syariah, dan penjual. Mekanisme pembiayaan murabahah harus jelas proses pembelian atau pemilikan atas barang oleh intensitas keuangan syariah sebelum dijual kepada pembeli atau bisa disebut tentang nasabah. Mekanisme ini mempengaruhi perlakuan akuntansi pembelian dan piutang murabahah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengesahan dan penerbitan SAK syariah yang dilakukan oleh DSAS. Yang pertama yaitu identifikasi isu. Identifikasi isu dapat dari eksternal berupa masukan akademisi, praktisi maupun regulator atau OJK, BI, dan asosiasi misalnya Asbisindo. Isu standar juga dari DSAS yang menganalisis dan evaluasi standar sebelumnya yang perlu direvisi sehubungan adanya fatwa baru terkait isu yang sama, misalnya ada fatwa baru tentang murabahah. Yang kedua, konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif dalam hal diperlukan. Isu yang ada dikonsultasikan kepada Dewan Konsultatif terkait dengan urgensi menjadi suatu standar akuntansi. Yang ketiga, melakukan riset terbatas. Riset terbatas dilakukan oleh tim yang dibentuk DSAS guna
menginventarisasi masalah yang dirumuskan dalam standar akuntansi. Yang keempat, pembahasan materi. DSAS melakukan pembahasan materi-materi yang diperlukan dalam standar akuntansi. Yang kelima, pengesahan dan publikasi draft exposure. Draft exposure merupakan draft standar akuntansi yang perlu mendapatkan masukan, saran, dan tambahan. Yang keenam, melaksanakan dengan dengar pendapat publik. Mekanisme untuk membahas draft exposure melalui dengar pendapat publik baik secara langsung dengan forum atau surat menyurat, email untuk memperoleh masukan secara tertulis dan resmi dari kalangan akuntan, regulator, akademisi, asosiasi. Yang ketujuh, melaksanakan dengar pendapat terbatas atau jika diperlukan. Mekanisme dengar pendapat juga dilakukan dengan DSAS mengundang khusus ahli atau pihak tertentu. Yang kedelapan, pembahasan masukan publik. Masukan publik melalui dengar pendapat dan tertulis dibahas oleh DSAS. Yang kesembilan yaitu pengesahan PSAK syariah. Yang 10, setelah standar disahkan, DSAS meminta review dan pernyataan kesesuaian syariah dan DSN MUI sebelum standar tersebut dipublikasikan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang regulasi akuntansi syariah. Yang pertama yaitu cakupan akuntansi syariah. Akuntansi syariah harus dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang untuk dijadikan bahan informasi dan analisis bagi pihak-pihak yang secara profesional berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah pemilik dana, kreditur, pembayaran zakat, infak, dan sedekah, pemegang saham, otoritas pengawasan, Bank Indonesia, pemerintah, lembaga menjamin simpanan, masyarakat. Akuntansi syariah mencakup pencatatan seluruh transaksi syariah. Yang kedua yaitu akuntansi piutang. Pengungkapan dan pengakuan piutang dalam perusahaan yang menggunakan sistem syariah dapat berupa pengakuan piutang murabahah, piutang salam, dan piutang istisna. Yang berikutnya yaitu akuntansi pembiayaan. Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan harus berupa pengungkapan dan pengakuan atas yang pertama pembiayaan mudharabah, kedua pembiayaan musyarakah, 3 pinjaman qard, 4 penyaluran dan investasi terikat, 5 penyisihan kerugian dan penghapusan bukuan, yang keenam tagihan dan kewajiban akseptasi, yang ketujuh ijarah, yang kedelapan aktiva istisna dalam penyelesaian, yang 9 penyertaan pada entitas lain, yang 10 aktiva tetap dan akumulasi penyusutan, dan ke-11 yaitu aktiva lain-lain. Berikutnya yaitu akuntansi kewajiban. Akuntansi kewajiban mencakup yang pertama pengakuan mengenai kewajiban segera, yang kedua bagi hasil yang belum dibagikan, 3 simpanan, dan 4 simpanan dari perusahaan lain, yang kelima hutang salam, yang keenam hutang istisna, yang ketujuh kewajiban dana investasi terikat dan kewajiban lain, yang kedelapan yaitu hutang pajak, yang kesembilan estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, yang ke-10 pinjaman yang diterima, yang 11 pinjaman subordinasi. Yang berikutnya yaitu akuntansi investasi tidak terikat. Akuntansi investasi terdiri dari atas investasi tidak terikat dari bukan bank dan investasi tidak terikat dari bank lain. Yang berikutnya akuntansi ekuitas. Komponen yang termasuk ekuitas adalah yang pertama modal disetor, kedua tambahan modal disetor, ketiga selisih penilaian kembali aktiva tetap, keempat laba atau rugi yang belum direalisasi atau perubahan nilai wajar, yang kelima pendapatan komprehensif lain, dan keenam saldo laba. Yang berikutnya yaitu akuntansi ZIS dan CORT. Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS harus menjelaskan yang pertama periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS, kedua dasar penentuan zakat para pemegang saham jika perusahaan, yang ketiga diharuskan membayar zakat atas nama para pemegang saham, yang kelima incian sumber dana ZIS, yang kelima dana ZIS yang disalurkan perusahaan selama dalam periode laporan, yang keenam dana ZIS yang belum disalurkan pada akhir periode laporan, yang ketujuh nama dan identitas pengelola dana ZIS jika perusahaan untuk disalurkan kembali oleh pengelola dana ZIS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.